Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya mahasiswa STEM Pariwisata Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Namun sini saya tidak akan membahas semua materi yang ada di keanekaragaman makhluk hidup. Saya hanya membahas tentang biosfer dan makhluk hidup dan asal mula kehidupan di bumi. Langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama saya akan bahas adalah tentang biosfer dan makhluk hidup. Biosfer disebut sebagai lapisan kehidupan di bumi, tempat di mana makhluk hidup tinggal dan melangsungkan kegiatan hidupnya. Lapisan ini terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama, litosfer adalah lapisan kulit bumi, tempat di mana makhluk hidup darat tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Yang kedua, hidrosfer adalah lapisan air, merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup akuatik dan merupakan sumber dari air yang mengalami siklus untuk terjadinya hujan. Yang ketiga, hidrosfer adalah lapisan udara, merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup karena dari sanalah gas-gas yang diperlukan untuk respirasi dan proses fotosintesis diperoleh. Bahkan unsur hara dalam bentuk gas yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan juga diperoleh dari atmosfer. Setelah kita membahas tentang biosfer atau bumi dan lapisan-lapisannya, sekarang kita akan bahas siapa yang tinggal di bumi tersebut, yaitu makhluk hidup. Apa sih itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon terhadap perubahan diri mereka serta lingkungannya. Makhluk hidup dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, dalam kehidupan saling berinteraksi satu sama lainnya. Misalnya manusia membutuhkan makanan yang bersumber dari hewan dan tumbuhan. Hewan memakan hewan lainnya atau tumbuhan lainnya agar dapat bertahan hidup. Sementara tumbuhan memerlukan energi dari alam supaya bisa bertahan hidup. Dan makhluk hidup mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah bernafas. Semua makhluk hidup melakukan proses pernafasan. Proses pernafasan pada makhluk hidup berbeda-beda tergantung pada jenis dan tempat hidupnya. Yang kedua, bergerak. Semua makhluk hidup mempunyai ciri-ciri, yaitu bergerak. Gerak pada manusia dan hewan jelas tampak terlihat. Untuk melakukan gerakan tersebut, manusia dan hewan dibantu oleh alat gerak. Pada manusia misalnya tangan dan kaki, sedangkan pada hewan seperti sayap, sirip, kaki, dan lain-lainnya. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga melakukan gerakan, tapi gerakannya tidak mudah dilihat. Contoh gerakan pada tumbuhan adalah menutupnya daun putri malu bila disentuh. Gerakan pada tumbuhan disebabkan karena ada rangsangan dari luar. Yang ketiga, makan. Seluruh makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan yang dimakan harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Yang keempat, iritabilitas. Salah satu ciri makhluk hidup adalah respon terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan terhadap rangsangan disebut iritabilitas. Yang kelima, tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, jika kamu menanam biji, akan tumbuh menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman kecil. Jika tanaman tersebut kamu siram setiap hari, maka akan tumbuh menjadi tanaman besar. Yang keenam, berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan atau menambah keturunan. Yang ketujuh, adaptasi. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungannya, makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ke-8, memerlukan suhu tertentu. Semua makhluk hidup dapat bertahan pada suhu tertentu. Ikan dapat hidup pada air yang bersuhu antara 5 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Untuk jenis bakteri dapat bertahan sampai suhu 80 derajat Celcius. Sedangkan tumbuhan dapat hidup baik antara suhu 0 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Yang terakhir yang 9, yaitu ekskresi. Mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses reproduksi harus dikeluarkan, jika tidak akan menimbulkan racun di dalam tubuh. Zat sisa yang dikeluarkan bisa berupa cairan gas, cairan, ataupun zat padat.
Setelah saya membahas tentang biosfer dan makhluk hidup beserta ciri-cirinya, saya akan membahas yang kedua adalah asal mula kehidupan di bumi. Sebelum makhluk hidup muncul di permukaan bumi, yang ada hanya bakal biosfer, yaitu lingkungan fisik saja. Oleh karena itu timbullah pertanyaan dari mana dan bagaimana makhluk hidup itu menghuni di bumi. Untuk menjawab pertanyaan itu terdapat berbagai teori, yaitu antara lain yang pertama, teori kosmozoa yang menyatakan bahwa makhluk hidup datang di bumi dari bagian luar lain alam semesta ini. Diprediksi bahwa suatu benda berat telah menyebar. Benda hidup itu merupakan suatu partikel-partikel kecil. Yang kedua, teori Flügger yang menyatakan bahwa bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas, kemudian dari bahan itu mengandung karbon dan nitrogen terbentuk senyawa kinogen atau CN. Yang ketiga, teori Moore yang menyatakan bahwa hidup dapat muncul dari kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui proses yang kompleks dalam larutan yang labil. Dan teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati seperti yang terlihat dari isi teorinya. Penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles, yang kemudian Antonie van Leeuwenhoek, seorang Belanda pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Antonie memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk renic berasal dari jerami yang direndam. Lalu, pada abad ke-19 teori ini disanggah. Dan timbullah teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Adapun para ilmuwan yang mengukuhkan teori ini, Francisco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Percobaan yang pertama yang dilakukan oleh Francisco Redi. Francisco Redi menyiapkan 3 wadah yang di dalamnya masing-masing diisi dengan daging. Wadah yang pertama dibuka lebar-lebar. Wadah yang kedua ditutup dengan rapat. Wadah yang ketiga ditutup dengan kain kanvas. Dari hasil percobaan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan dari Francisco Redi bahwa jika lalat dicegah untuk tidak meletakkan telurnya pada daging, maka makhluk hidup belatung tidak akan muncul dari daging tersebut. Jadi menurut Redi, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Dan percobaan berikutnya yang dilakukan oleh Lazarus Spallanzani. Lazarus Spallanzani menyiapkan 2 tabung kaldu yang dipanaskan. Tabung yang pertama tidak ditutup dan tabung yang kedua ditutup dengan rapat, dan tabung keduanya didinginkan secara bersamaan. Dan ditunggu beberapa lama, tabung yang dibuka terdapat organisme dan tabung yang ditutup tidak terdapat organisme. Maka melalui percobaan ini, Lazarus Spallanzani menyatakan apabila kaldu dididihkan dan kemudian ditutup rapat, tidak akan terjadi pembusukan sehingga tidak akan dijumpai makhluk hidup. Percobaan berikutnya yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Hasil eksperimen yang telah dilakukan oleh Redi dan Spallanzani masih dirasa tidak cukup oleh banyak orang. Oleh karena itu, Louis Pasteur berusaha memperbaiki percobaan Spallanzani dengan menggunakan labu yang mempunyai tutup berbentuk leher angsa, mirip dengan huruf S. Dengan labu yang memiliki tutup menyerupai huruf S, maka kaldu yang ada dalam labu masih bisa berhubungan dengan udara luar, tetapi makhluk hidup dari luar tidak dapat masuk ke dalam labu. Berhubungan dengan udara luar inilah yang dianggap bisa mewakili gaya hidup. Sama seperti percobaan sebelumnya, labu akan diisi oleh air kaldu dan kemudian dipanaskan sampai mendidih. Setelah itu labu ditutup dengan tutup pipa berbentuk huruf S. Setelah diamati beberapa hari, ternyata kaldu yang terdapat dalam labu percobaan tidak menunjukkan adanya perubahan apapun. Maka Louis Pasteur akhirnya mengambil kesimpulan bahwa adanya kehidupan berasal dari kehidupan lainnya. Terima kasih sudah menonton presentasi saya atau video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.